Nah, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, lanjutan dari apa yang kita sudah dengar minggu yang lalu mengenai Allah yang dapat dipercayai atau trustworthy. Dalam setiap keadaan apapun, situasi apapun yang kita alami hari ini, kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak dipercaya. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Kristus Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang layak dipercaya. Meskipun berjalannya waktu dalam sejarah, bahkan ada tantangan-tantangan yang begitu besar yang membuat banyak orang tidak percaya kepada Engkau, tapi terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah memilih kami, mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, untuk percaya kepada Engkau Tuhan yang hidup, yang mengendalikan segala sesuatu, pencipta segala sesuatu, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di alam semesta ini. Kami bersyukur Tuhan, itulah sebabnya pada hari ini kami datang menaikkan pujian kami, doa kami, syukur kami, bahkan mendengar Engkau berbicara kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Roh Kudus yang berbicara di hati kami, siapapun kami yang ada di dalam Zoom ini, biarlah Roh Kudus yang berbicara, melihat ada rencana Allah yang besar dalam kehidupan kami. Bahkan setiap kuasa-kuasa kegelapan apapun yang mengalihkan kami untuk tidak fokus mendengar firman-Mu, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang terus mengajari kami jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Kerinduan Tuhan. Jadi Allah punya kerinduan yang besar bagi saya dan saudara, sama kerinduan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sama seorang bapak di dunia ini yang merindukan anaknya untuk memiliki penghidupan yang layak. Pasti seorang bapak dia akan mencarikan sekolah yang terbaik buat anaknya. Dia mencarikan makanan yang terbaik. Bahkan dia berharap untuk anak-anaknya bisa menjadi berkat bagi keluarga, komunitas, bahkan juga bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Dan tidak ada seorang tua atau siapapun juga bapak di dunia ini yang tidak, kecuali bapak yang jahat ya. Tapi bapak yang baik, yang saya katakan tadi bahwa dia selalu merindukan anaknya hidup dalam kesuksesan dan keberuntungan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Bapa kita di surga, bahwa dia mau kita hidup dalam jalan-jalannya. Dia mau kita, dia punya kerinduan untuk kita hidup menuruti segala perintahnya, tidak hidup dalam kemerosotan moral, tidak hidup dalam hawa nafsu dunia, tetapi dia berharap kita terus setia menyembah dia selama kita berada di dunia ini. Nah, pada hari ini mari kita melihat dan belajar bersama-sama dari kisah bangsa Israel, khususnya suku Yehuda yang berada di Yerusalem, di mana karena ketidaktaatan mereka, Tuhan mengirimkan Nabi Yesaya untuk menegur mereka, supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Mari kita lihat firman Tuhan di Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5. Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5, demikian firman Tuhan. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa
pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Jadi latar belakang daripada Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 ini, atau dari pasal 1 dan seluruh kitab Yesaya itu terjadi pada tahun 740 sebelum Masehi, di mana kerajaan Asyur ingin menguasai dan menyerang Syria dan Palestina pada waktu itu. Dan kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel, membentuk koalisi dengan negara-negara di sekitarnya, ya, dan mengajak suku Yehuda untuk bergabung dalam koalisi tersebut. Lalu muncul Nabi Yesaya untuk memperingatkan mereka untuk tidak melakukan itu, tetapi Yesaya mengajak jemaat atau bangsa itu untuk melihat ke Sion, kepada Tuhan sebagai lambang keselamatan mereka. Namun apa yang terjadi, mereka tidak mendengarkannya, karena kita tahu koalisi itu akan mengakibatkan terjadinya kawin campur, di mana penyembahan berhala akan masuk kepada bangsa Israel, seperti yang dilakukan oleh Salomo pada waktu itu. Jadi itulah yang akan terjadi kalau terjadi koalisi dengan bangsa-bangsa kafir. Nah, di pasal 1 ayat 1 sampai 31 sudah dijelaskan kemarin. Lalu Tuhan bertindak keras kepada bangsa itu, lalu membuang mereka, memakai bangsa-bangsa lain untuk menjadi alat murka Tuhan, yaitu bangsa Babel, dan membuang mereka ke Babel selama 70 tahun. Tetapi ayat 9 di pasal 1 di situ dikatakan bahwa Tuhan menyisahkan sedikit orang untuk tinggal di Yerusalem. Dan di ayat 25 di situ dikatakan bahwa Tuhan memproses mereka seperti emas diproses untuk mengeluarkan timah-timah dari emas itu, sehingga terjadi kemurnian di dalam hidup mereka. Itulah yang Tuhan lakukan. Nah, apa yang dilihat oleh Yesaya itu adalah mengenai hari-hari terakhir. Di Yesaya pasal 2 ayat 2, dia melihat bukan hari-hari terakhir yang sangat dekat pada waktu masa itu, tetapi dia melihat ada dua kedatangan mengenai Kristus atau Mesias, yaitu kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Dan dia melihat, jadi firman yang dinyatakan, ini firman tidak diperdengarkan, tapi kayak dibuat kayak film gitu, kayak layar lebar, lalu Yesaya melihat firman itu diberitakan atau dikasih tahu kepada dia bahwa di hari-hari terakhir Gunung Sion akan menjadi tempat keselamatan. Dan ini berbicara mengenai, dia melihat sampai di tahun 2021 ini. Jadi Yesaya melihat keadaan kita sampai hari ini. Keadaan di mana Yesus datang pertama kali, dan juga keadaan Yesus datang kedua kali. Dan melihat keadaan zaman now atau zaman di tahun 2021. Itulah penglihatan daripada Yesaya yang berkata hari-hari terakhir. Nah, apa yang Nabi Yesaya mau sampaikan kepada manusia sepanjang sejarah manusia dalam memperingati mereka untuk kembali kepada Allah, dan juga ketika kita membaca kembali Yesaya pasal yang kedua ini, apa yang Yesaya mau sampaikan kepada saya dan saudara, dan juga apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kita mengikuti jalan-jalannya, melihat kepada Tuhan sebagai pusat keselamatan kita. Berdasarkan Yesaya pasal 2 ayat 1 sampai 5 ini. Hal yang pertama yang saya mau bagikan kepada saudara adalah mengenai bahwa Tuhan rindu untuk kita berjalan bersama Dia. God invitation. Atau Tuhan mengundang saudara dan saya untuk kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Di ayat yang kedua sampai 3 di situ katakan, akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi.
di atas bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa bangsa Yehuda berusaha untuk menyingkirkan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Berusaha untuk membentuk koalisi, bahkan meminta Mesir untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan berusaha untuk tidak menyertakan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Itulah sebabnya ketidaktaatan ini mendatangkan murka yang besar terhadap mereka, dan Tuhan membuang mereka ke Babel. Dan hasil akhirnya ketidaktaatan itu, yang seperti yang saya katakan, mereka sangat sengsara, bahkan sampai 70 tahun mereka berada di masa pembuangan. Nah, hari ini Bapak Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga memiliki kerinduan di dalam hidup saya dan saudara untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Meskipun kesulitan apapun yang kita alami, tantangan apapun yang kita alami, yang kita sedang hadapi, Tuhan mau, Dia mengundang saya dan saudara, mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan seperti bangsa Yehuda ini yang tidak mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ketika mereka dihadang atau diserang oleh pemimpin Assyria, mereka lari, bahkan meminta pertolongan kepada yang lain, bukan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, seperti apakah kerinduan Tuhan yang mengundang saya dan saudara untuk berjalan bersama-sama dengan Dia? Ya, mungkin kalau kita pernah mengundang atau punya suatu pesta ya, atau mengadakan suatu pesta tiba-tiba, atau dalam ibadah gitu ya, mengundang seorang hamba Tuhan yang akan menjadi pembicara tamu. Sudah mau selesai WL-nya, sudah menyelesaikan lagu penyembahan, orang yang kita undang itu atau tamu itu nggak datang-datang gitu ya. Wah, gimana perasaan saudara? Itu pasti tangannya dikucek-kucek, aduh gimana ya, di telepon-telepon nggak diangkat, seperti itu ya. Karena kita sudah tinggal 1 menit, lagu penyembahannya itu sudah selesai dan siap untuk berkhotbah gitu. Tapi tamu yang kita undang itu nggak datang-datang gitu. Tapi tepat 30 detik sudah selesai lagunya, tiba-tiba dia muncul di depan pintu, dan betapa senangnya kita menyambut dia ya. Nah, itulah mungkin kerinduan Tuhan yang menanti kita ketika Tuhan mengundang kita untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Sangat menantikan saya dan saudara, seperti Dia menantikan bapak yang anaknya terhilang itu ya. Dia begitu duduk di depan pintu dan dia menantikan anaknya dengan penuh kerinduan. Dan juga di sana dikatakan Yesaya 56 bahwa kita ini sesat seperti domba dan masing-masing sudah mengambil jalannya sendiri. Sehingga kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan lagi, tetapi kita berjalan dengan cara kita, dengan cara berpikir kita masing-masing. Jadi penantian Tuhan juga sama seperti seorang bapak tadi yang menanti anaknya untuk kembali ke rumahnya. Dan dia sangat merindukan saya dan saudara. Mungkin hari ini kita berada jauh daripada Tuhan, tapi ingatlah bahwa Bapa yang baik itu merindukan saudara dengan undangannya yang selalu terbuka untuk datang kepada Dia. Mazmur 1 ayat 1-3 berkata, orang yang berjalan, yang tidak berjalan dengan Tuhan, hidupnya tidak akan berbahagia. Nah, bagaimana saudara kondisi rohani kita di tengah pandemik ini? Bagaimana perjalanan saya dan saudara bersama dengan Tuhan? Apa kita masih semangat atau sudah tidak semangat lagi? Apakah api kita sudah tidak membara lagi dalam mengikuti Tuhan, atau sudah kendor, sudah hampir padam karena situasi, karena keadaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi pada hari ini Tuhan mengundang saya dan saudara untuk berjalan bersama-sama dengan Dia. Meskipun kita mungkin banyak alasan, saya masih sibuk lah, ya kadang-kadang kita buat alasan banyak ya untuk kita tidak mau berjalan bersama dengan Tuhan. Bahkan dalam keputusan-keputusan pun yang kita ambil, kita seringkali memilih jalan kita sendiri untuk memutuskan segala sesuatu. Bahkan kita juga punya banyak alasan-alasan, saya masih sibuk lah, saya masih muda lah, saya sudah terlalu tua lah, saya terlalu banyak pekerjaan lah ya, untuk
kita berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi ya banyak alasan-alasan lah yang kita buat ya. Itu kiranya itu menjadi koreksi pribadi kita masing-masing untuk kita melihat kehidupan kita lagi, apakah kita masih tetap semangat untuk berjalan dan meresponi undangan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Dia di dalam perjalanan iman kita. Kalau saudara lihat dalam cerita Matius pasal yang ke-16 itu, ada seorang raja yang sedang membuat suatu pesta yang besar, lalu dia menyuruh hamba-hambanya. Setelah pestanya siap, lalu dia berkata, pergi, ajak orang-orang yang sudah ditentukan untuk datang ke pesta ini. Apa yang dikatakan oleh para undangan itu? Oh, saya baru beli 5 lembu dan saya harus mencobanya. Yang satu bilang, oh saya masih baru beli tanah dan saya harus pergi melihatnya. Banyak alasan-alasan yang dibuat terhadap undangan daripada Tuhan untuk berjalan atau menghadiri pesta perkawinan itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini apa yang saya mau bagikan di sini, biarlah kita terus mengoreksi hidup kita dalam perjalanan kita. Pasti tidak selamanya mulus semuanya, pasti ada naik turunnya, tapi tetap bangkit lagi. Firman Tuhan berkata 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit lagi gitu ya. Mari kita bangkit berjalan bersama dengan Tuhan, karena dalam perjalanan ini pasti banyak hal yang menghadang kita untuk kita tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah bahwa kita belajar bersama-sama, yaitu mengenai instruction, atau Tuhan rindu untuk kita belajar jalan-jalannya. Yesaya pasal 2 ayat 3 itu, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi semenjak Tuhan memilih bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah menentukan instruksinya, yaitu memberikan 10 firman Tuhan di Gunung Sinai kepada Musa. Dalam perjalanan mereka, Tuhan membangkitkan para hakim-hakim untuk memberikan instruksi kepada mereka berjalan di jalan yang benar. Di dalam perjalanan itu lagi Tuhan mengganti pakai raja-raja. Terus Tuhan lagi mengganti pakai nabi-nabi, pakai sampai ke perjanjian baru, pakai rasul-rasul, pakai para penatua-penatua sampai pada hari ini. Lalu kita aplikasikan sekarang dalam dunia modern, Tuhan memberikan banyak instruksi untuk kita bisa belajar tentang Dia. Sudah terbuka lebar di medsos, dimanapun semua tentang instruksi Tuhan untuk belajar jalan-jalannya itu sudah terbuka lebar ya di dalam kehidupan kita ini. Jadi sekarang bagaimana kita menanggapinya saja? Apa kita mau belajar jalan-jalan Tuhan atau tidak? Jadi tujuan Tuhan memberikan instruksi sebenarnya supaya kita berhasil dan beruntung dalam perjalanan kehidupan kita. Yosua pasal 1 ayat 8 ya. Di situ dikatakan sampai kita finishing well ya. Kita menyelesaikan pertandingan dengan baik gitu. Nah, apa yang maksud daripada jalan Tuhan? Kalau saudara baca di ayat yang ketiga itu, di situ dikatakan bahwa bukan bangsa Yehuda yang datang kepada Tuhan, tapi bangsa-bangsa lain. Tuhan menggiring bangsa-bangsa lain untuk datang kepada Tuhan, untuk datang percaya kepada Dia, yaitu belajar mengenai keselamatan di dalam Tuhan. Dan bagi orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang yang percaya, belajar jalan-jalan Tuhan, instruksi dari Tuhan itu tidak selamanya baik-baik semuanya. Jadi instruksi dari Tuhan kadang itu berupa didikan, berupa hajaran, berupa teguran yang keras bagi setiap orang yang sudah percaya supaya kita menjadi dewasa di dalam Tuhan. Itu yang Tuhan mau sampaikan, yaitu belajar instruksi atau jalan-jalan daripada Tuhan untuk kita bisa tidak memanjakan kehidupan kita, karena perjalanan hidup ini tidak selamanya mulus-mulus. Pasti banyak hal-hal. Sekarang aja kita mengalami situasi pandemik yang begitu menyusahkan gitu ya. Tapi semua itu Tuhan pakai sebagai instruksi untuk kita supaya iman kita lebih dewasa di dalam Dia. Bukan untuk membuat kita hancur, tetapi kalau respon kita salah, pasti ya kehidupan kita pasti tidak akan sampai kepada apa yang Tuhan rencanakan.
Jadi itulah yang Tuhan mau kita meresponi instruksi Tuhan dengan baik. Bagaimana sekarang kita mengaplikasikan dalam kehidupan, bagaimana kita meresponi instruksi atau jalan-jalan Tuhan, atau ajaran Tuhan, atau didikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, ada begitu banyak instruksi Tuhan yang tercatat dalam Alkitab ya. Di situ dikatakan pergi, jadikan semua bangsa murid. Tuhan menginstruksikan kita untuk mengampuni orang lain. Tuhan menginstruksikan kita untuk menabur, memberi. Tuhan menginstruksikan kita untuk taat beribadat, tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadat. Tuhan menginstruksikan untuk melatih diri untuk beribadat. Tuhan menginstruksikan untuk melayani dengan setia. Banyak hal yang Tuhan instruksikan. Sebab ada yang berupa teguran, ada yang berupa didikan, ada yang berupa larangan, ada yang berupa berkat. Banyak hal yang Tuhan instruksikan atau yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Karena ya kita jujur aja, karena banyak orang yang tidak suka instruksi atau didikan daripada Tuhan. Hanya mau berkatnya saja. Ketika instruksi itu diberikan, baik melalui khotbah atau melalui orang yang memuridkan kita, ya kita nggak mau melakukannya. Ya kita harus bertobat dalam hal-hal seperti itu. Yang terakhir adalah apa sih yang Tuhan rindukan ya? Yang pertama Tuhan rindu mengundang saya dan saudara berjalan bersama-sama dengan Dia. Yang kedua adalah Tuhan rindu untuk saudara dan saya belajar instruction-nya atau jalan-jalannya. Dan yang ketiga adalah Tuhan juga rindu bahwa Tuhan punya tujuan yang besar dalam hidup, supaya saya dan saudara itu finishing well, supaya saya dan saudara itu sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan bagi saya dan saudara. Yesaya pasal 2 ayat yang keempat berkata, Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tembok-tembok dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Ayat ini itu tertulis di tembok gedung PBB ya, United Nation itu ya, terpampang di sana ayat dalam Yesaya pasal 2 ayat 4 ini. Tetapi apa yang terjadi ya, kita lihat sekarang masih juga terjadi peperangan. Tidak terjadi penyelesaian peperangan ya, masih berperang dan lain sebagainya. Apa maksudnya? Bahwa Yesaya mau menasihati atau mendorong jemaat atau bangsa Yahudi, bahkan juga kepada kita, kepada seluruh orang di dunia ini, bahwa hanya di dalam Tuhan saja kedamaian itu ada. Ketika kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan dapat mengubah segala sesuatu. Jadi seperti Dia mengubah dari tombak tadi menjadi pisau pemangkas, mengubah pedang menjadi mata bajak dan lain sebagainya. Itu Dia mengubah segala sesuatu yang membahayakan kita. Mungkin kita berada dalam situasi yang sulit pada hari ini. Kita selalu ingat Roma pasal 8 ayat 28. Oh, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Dia. Apapun keadaan yang kita alami hari ini, Tuhan sanggup mengubah keadaan saya dan saudara. Jadi, Yesaya mau menegaskan kepada saya dan saudara, kalau kita datang menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Dia akan menjadi hakim, Dia akan menjadi wasit yang akan menentukan ini yang harus dilakukan dan ini yang tidak boleh dilakukan. Dia akan menjadi hakim dan wasit untuk membereskan segala kekacauan yang terjadi dalam kehidupan kita, seperti yang terjadi di bangsa-bangsa itu. Ketika kita datang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan mengubah apa yang membahayakan kita, keadaan situasi yang menekan kita, bahkan COVID-19 ini bukanlah apa-apa di hadapan Tuhan ya. Tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tuhan mengubah hal yang membahayakan ini bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi berkat yang luar biasa. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah yang diinstruksikan oleh Yesaya kepada bangsa Yehuda untuk datang kepada Tuhan. Jangan berkoalisi dengan bangsa-bangsa lain. Jangan minta bantuan kepada bangsa-bangsa yang lain. Demikian pun juga dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi situasi ini, jangan berbalik menyalahkan keadaan, kepahitan dengan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup mengubah
keadaan yang membahayakan ini untuk tujuannya, supaya kita sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi kalau hari ini Tuhan mungkin kita masih merasa sakit, kita berada dalam teguran Tuhan, didikan Tuhan, hajaran Tuhan, mari kita mengoreksi hidup kita, mari kita memperbaiki iman kita atau kesungguhan hati kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Karena tujuan daripada Tuhan membawa kita dalam situasi atau dalam lembah kekelaman yang sedang kita alami adalah supaya kita sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan bagi saya dan saudara. Jadi jangan kecewa dengan hidup kita terus memegang Roma 8 itu, Allah turut bekerja. Apapun keadaan saya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Jadi yang pertama tadi, kerinduan Tuhan bagi saya dan saudara adalah Tuhan mengundang kita, menginvite kita dengan memberikan undangan. Undangan yang sangat besar, dia memberikan Yesus Kristus untuk mati bagi saya dan saudara. Dia mengundang semua orang datang kepada dia. Setelah kita berada di dalam Tuhan, dia tidak hanya membiarkan kita menjadi bayi rohani, tapi dia memberikan instruksi-instruksi, mendidik saya dan saudara, supaya saudara dewasa, supaya saudara dan saya menjadi dewasa, tidak menjadi bayi rohani. Dan setelah itu menjadi dewasa, Tuhan mempersiapkan tempat tujuannya supaya kita bisa berjalan sampai kepada rencana dan tujuan yang Tuhan sudah tetapkan di depan kita. Ayat yang terakhir di ayat yang kelima, Yesaya mengundang keturunan Yakub di situ ya, atau kita yang percaya kepada Kristus. Di situ dikatakan, hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Siapakah terang Tuhan itu? Yesus Kristus mengakui dirinya, dan dia berkata bahwa dalam Yohanes pasal 8, akulah terang dunia. Waktu kita berjalan di dalam Yesus, kita tidak berjalan dalam kegelapan lagi. Kita tidak berjalan lagi dalam pemikiran kita sendiri. Kita tidak berjalan lagi dalam keegoisan kita, tapi kita berjalan dalam terang Tuhan. Terang Tuhan itulah yang menuntun perjalanan saya dan saudara sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Dan juga di situ dikatakan, Yesus juga berkata, akulah jalan. Dia adalah jalan, di mana ketika kita berjalan bersama-sama dengan dia, maka perjalanan saya dan saudara pasti sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. Kita akan finishing well, karena Yesus Kristus adalah jalan itu sendiri. Dia juga berkata, akulah kebenaran dan kehidupan. Artinya bahwa hanya di dalam Yesus kita menemukan kebenaran sebagai instruksi hidup kita, yang mengguiding hidup kita, yang menuntun hidup saya dan saudara, sehingga kita tidak miring ke kanan, miring ke kiri, karena ada patokannya, yaitu firman Tuhan itu. Dan dia membawa kita kepada kehidupan yang dia janjikan, karena di dalam dia sendiri, dialah hidup itu. Itulah tujuan Tuhan memanggil saya dan saudara pada hari ini, dan juga Paulus menegaskan lagi ketika di akhir detik-detik kehidupannya dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah mengakhiri atau berada di garis finish, dan sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan. Jadi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini saya dan saudara atau ada dari saudara yang sudah lemah imannya, yang sudah pengharapannya sudah putus asa, mungkin sudah hampir putus asa karena keadaan yang sulit yang terjadi. Firman Tuhan berkata, Yesus mengundang saudara, marilah kepadaku, dia katakan. Mengundang saudara untuk kembali kepada dia. Dan dia mau mengajari saya dan saudara dengan didikannya, dengan instruksinya yang akan membawa saudara sampai kepada kehidupan yang berhasil, kehidupan yang beruntung, kehidupan yang Tuhan sudah tetapkan di dalam rencananya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau mengajari kami firman-Mu untuk finishing well. Bagaimana menyelesaikan kehidupan ini dengan baik. Ada begitu banyak catatan-catatan di Alkitab orang-orang yang berhenti di tengah jalan seperti Yudas, Yambres, Himeneus, dan lain sebagainya, bahkan Demas Tuhan. Yang tidak menyelesaikan pertandingan iman mereka karena mencintai dunia, karena melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan kehendak Engkau. Tetapi pada hari ini sebagai jemaat-Mu di tahun 2021, sebagai anak-anak-Mu di tahun 2021 ini,
Jika kami sudah berada dalam situasi yang terpuruk pada hari ini, Engkau mengundang kami kembali, dan Engkau marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Dan Engkau memberikan instruksimu, didikanmu, supaya kami belajar jalan-jalanmu, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, dan mana harus tidak dilakukan. Dan juga Engkau punya ketetapan atau punya tujuan di akhir hidup kami. Kami tidak hanya hidup, hanya menghabiskan waktu, menghabiskan umur, menghabiskan berleha-leha di dunia ini, tetapi ada maksud dan tujuan Tuhan yang sudah tetapkan di depan kami, Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang merencanakan sebagai good planner dalam kehidupan kami, merencanakan segala, merancang kehidupan kami. Bahkan sebelum kami lahir dalam kandungan ibu kami, Engkau sudah mengenal kami. Dan Engkau punya tujuan yang besar bagi kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat yang bergabung pada hari ini maupun yang tidak bergabung, Kau Tuhan memiliki rencana yang besar dalam kehidupan mereka. Biarlah kami tetap setia sampai pada akhirnya, dan kami menyelesaikan perjalanan kehidupan ini dengan finishing well. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.